ini? Baik semua? Nah, oke, sebelum kita memulai kegiatan, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang mau bantu Ibu pimpin doa? Azhar, oke, silakan Azhar. Baiklah, sebelum mulai kegiatan akan kita berdoa bersama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Saya dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir kelas 96. Ada yang tidak hadir ke hari ini? Sekarang tanggal 20. Nah, satu orang yang tidak hadir. Gak ada kabar kami ya? Ya nggak ada. Ini nggak adanya gimana, pindah atau? Ada kabar. Alfa. Orangnya ada tapi. Baik, anak ibu hari ini ibu senang sekali bisa berjumpa dengan anak ibu semua karena sebelumnya kita memang belum pernah ada layanan BK ya? Belum pernah masuk BK. Nah, dulu kita memang pernah ada jam BK, tapi setelah kurikulum K13 dan sekarang nggak ada lagi jam BK. Nah, pada kesempatan hari ini mumpung ibu sedang ada kegiatan PPG juga, jadi ibu sempatkan untuk memberikan layanan BK. Nah, materi kita pada hari ini yang ingin ibu sampaikan adalah yuk cerdas dalam menggunakan gadget. Nah, anak-anak ibu sudah tahu belum gadget itu apa? Apa itu gadget? Alat elektronik. Ada yang lain? Telepon genggam ya. Contoh-contoh gadget ya. Apa aja contoh-contoh gadget? Laptop, komputer. Nah, coba aku mau tanya dulu. Anak-anak ibu sehari-hari menggunakan gadget berapa lama? Satu hari berapa jam? 12 jam. Hah? 12 jam? Iya. Jadi kalau malam sampai jam berapa main gadgetnya? Sampai jam 10. Ada yang sampai subuh? Yang sampai subuh ngapain? Game online. Iya, atau scroll IG. Ya, sekarang TikTok. Ya, ada IG, ada TikTok. Baik. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, biar kita lebih semangat kegiatannya, itu ada ice breaking nih. Tahu ice breaking? Apa itu ice breaking? Permainan ya. Oke. Nama permainannya hari ini adalah game tepuk tangan. Nah, jadi kuncinya adalah kalau ibu bilang tepuk tangan, baru anak ibu tepuk. Oke, contoh kalau ibu bilang tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk 2. Nah, tak ada tangannya. Kuncinya tepuk tangan. Oke, kita coba lagi. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk 3. Masih ada yang belum
kelompoknya bumi. Kelompok 3 kelompoknya biji. Kelompok 4 kelompoknya cinta. Ya. Nah, kegiatan kita hari ini adalah kita mau melakukan kegiatan debat. Nah, debatnya ada 2 tema. Yang pertama, tema debatnya adalah tentang larangan membawa HP ke sekolah. Yang kedua adalah gadget menghambat perkembangan anak dalam interaksi sosial. Nah, di sini kita akan bahas kenapa sih kita dilarang bawa HP di sekolah. Kemudian kenapa sih kalau kecanduan gadget itu dapat menghambat interaksi sosial anak. Oke. Kemarin sekarang ibu minta kelompok 1 sama kelompok 2 untuk debat tema 1 ya, tentang larangan membawa HP ke sekolah. Oke, silakan yang kelompok 1 sama kelompok 2 kalau bisa berhadapan. Jadi kursinya yang apa pindah ke sini. Jadi ngadep-ngadep gini. Nah, yang kursi di sini pindahkan ke sana. Kayak biar nampak lawannya. Ya, biar nampak lawannya ya. Sebelumnya, lupa sampaikan. Kegiatan ini ada 4 tujuan kita melakukan layanan tentang gadget. Nah, ibu minta 1 orang bisa membacakan tujuan kita. Siapa yang membacakan? Oke, silakan Nazar. Tujuan 1. Peserta didik mampu menelaah fungsi gadget. 2. Peserta didik mampu menganalisis dampak positif dan negatif penggunaan gadget. 3. Peserta didik mampu mengelola diri dalam penggunaan gadget. 4. Peserta didik mampu menerapkan langkah-langkah untuk menghindari dampak negatif penggunaan gadget. Ya, jadi tujuan kita yang pertama nanti kalian bisa menelaah apa saja sih fungsi dari gadget itu. Fungsi dari gadget secara positif. Nah, kemudian nanti anak-anak itu bisa tahu apa saja dampak positif dan dampak negatif dari gadget. Kemudian nanti anak-anak itu bisa mengelola diri. Nah, jadi nanti diharapkan anak ibu punya pengelolaan diri yang baik dalam penggunaan gadget. Dan terakhir nanti anak-anak ibu dapat menerapkan langkah-langkah untuk menghindari dampak negatif dari gadget. Oke, nah silakan yang kelompok 1 dan kelompok 2 temanya adalah larangan membawa gadget ke sekolah. Siapa yang pro? Yang pro siapa? Kelompok Azhar ya. Berarti kelompok Bumi kontra. Berarti nanti kelompok Azhar kalau pro berarti mendukung larangan membawa gadget ke sekolah. Nanti kelompok Bumi berarti menolak ya. Ya, oke, silakan kelompok 1 dan kelompok 2 kita beri tepuk tangan dulu kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 dulu menyampaikan pendapatnya tentang larangan. Ini ngomong apa? Ya. Berdiri. Oke, juru bicaranya berdiri dulu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami sebagai pro dari materi larangan membawa HP ke sekolah. Baik, seperti yang kita tahu, handphone sudah menjadi barang yang hampir menjadi kebutuhan bagi setiap manusia. Sudah hampir mungkin 90% manusia pasti memiliki handphone karena memiliki banyak manfaat untuk alat komunikasi, alat sehari-hari. Baik, jadi kenapa kita dilarang untuk membawa HP ke sekolah? Karena sekolah pasti memiliki alasan dan tujuan kenapa HP itu dilarang untuk membawa. Walaupun mungkin ada dampak negatif, ada juga dampak positifnya. Namun saya akan memberikan sedikit penjelasan kenapa sekolah melarang membawa HP ke sekolah. Menurut opini saya, yang pertama, bisa mengganggu konsentrasi belajar siswa. Apabila sekolah memperbolehkan membawa HP, maka mungkin hampir sebagian siswa membawa HP lalu diletakkan di dalam tas. Ketika sedang dalam pembelajaran, tiba-tiba ada nada dering, maka bisa terjadi gangguan dalam belajar. Baik, alasan kedua, bisa menjadi
alasan untuk melakukan kriminal. Ya baik, seperti mungkin saat ada kegiatan, mungkin HP terletak di dalam tas. Mungkin ada saja beberapa oknum-oknum yang ingin memanfaatkan situasi tersebut sehingga mengambil handphone yang ada di dalam tas. 3. Bisa menjadi kesenjangan sosial, yang mana bisa terjadi iri-irian, yang mana jika ada satu teman memiliki HP yang lebih bagus dan satu temannya yang kurang layak, mungkin dia bisa iri, kemudian menjelit untuk meminta. Kemudian nanti sekolah, alasan keempat, sekolah bukan lagi menjadi alasan untuk menuntut ilmu. Bisa-bisa ketika membawa HP, mungkin jam istirahat jika diperbolehkan, maka saat istirahat boleh bermain handphone. Nah, pada saat itu pasti ada melakukan permainan seperti bermain game online, mabar, dan segala macam. Dan mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Kalau ada pertanyaan. Oke, sebelum pertanyaan kita dengarkan dulu pendapat dari tim kontra ya terhadap larangan. Silakan dulu bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya berbicara dari tim kontra dalam sidang diskusi kali ini. Jadi, menurut ranking dan organisir, banyak siswa yang saat ini dalam tanda kutip menyimpan seluruh hidupannya di dalam ponsel mereka. Mengizinkan mereka membawa ponsel ke sekolah, memastikan siswa dapat mempengaruhi kalender mereka tentang tenggat waktu, tugas, ujian atau kegiatan sekolah yang akan meningkatkan akurasi dan efisiensi siswa dalam tenggat suatu hal. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh segelintir ilmuwan di Texas, Amerika Serikat, yang mengizinkan siswanya untuk membawa ponsel ke sekolah, membuktikan bahwa segelintir siswa dapat memperlihatkan perkembangan sebesar 53% untuk siswa kelas 4 dan 5, 66% untuk siswa sekolah menengah, dan 82% untuk siswa menengah atas. Menurut Jeffrey Knudson, profesor senior untuk proyek strategi belajar Common Sense Education, mengatakan untuk menilai apakah ponsel akan digunakan oleh siswa dalam hal yang bermakna, kita sebagai guru wajib memberi bimbingan. Menurut survei yang dilakukan di Distrik Sekolah Nasional California, menunjukkan bahwa banyak sekolah mengakui meluasnya penggunaan ponsel dan mengambil langkah-langkah untuk mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran, membantu siswa dalam pembelajaran sekolah. Data yang dikoleksi oleh Center for Digital Education and National School Board Association menemukan bahwa 88% distrik yang telah disurvei mendukung kebijakan mengatur penggunaan ponsel dan 56% telah menyediakan aplikasi pembelajaran pada ponsel siswa. Keisha Ray, Direktur Eksekutif Center for Digital Education, mengatakan bahwa penggunaan perangkat itu sendiri tidak boleh lebih dari guru dan siswa untuk mendukung instruksional dalam pembelajaran. Ray mengatakan, guru, kepala sekolah, petugas teknologi, dan pengawas kami percaya bahwa smartphone adalah alat yang sangat bermanfaat. Tapi ia menegaskan, jika ingin mengukur pelajaran siswa, Anda harus mengarahkan penelitian ke aplikasi dan sampai tertentu yang istilahnya cocok untuk siswa, misalnya program Google atau Kahoot. Pendekatan yang lebih baik adalah guru menunjukkan kepada siswa cara efektif menggunakan perangkat mereka, alih-alih berasumsi bahwa mereka akan sembarangan menggunakan ponsel mereka. Sedangkan kemarin melihat bagaimana siswa menggunakan perangkat untuk berkomunikasi dan berkolaborasi di luar sekolah, kami berpikir tidak ada tempat yang lebih baik daripada sekolah untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana pekerjaan di dunia digital ini. Tegas Darwin Rankin, Direktur dari Campus International Technology. Kami sangat setuju dengan sistem pembelajaran yang diterapkan di negeri Paman ini. Dan menurut kami, jika sistem pembelajaran ini diterapkan pada masing-masing siswa ini diterapkan di Indonesia, akan membantu sistem pembelajaran para siswa dan dunia. Sekian. Baik, terima kasih kelompok 2. Silakan untuk Sesi apa namanya? Boleh. Debat. Silakan kelompok kelompok 1 menanggapi. dari apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Baiklah, itu
Itu merupakan pendapat-pendapat yang didapat dari penelitian mungkin dari luar negeri, ya benar? Oke, baik. Ini kita berhubungan di dalam negeri, yang mana jika siswa mampu meniru seperti siswa-siswa lainnya di luar negeri, mungkin itu akan berdampak positif. Sekarang, apakah siswa mampu untuk meniru hidup-hidup seperti siswa yang lainnya? Seperti apa contohnya menggunakan HP di sekolah. Sedangkan pada saat kita kemarin online daring, itu masih ada beberapa siswa yang menyalahgunakan penggunaan handphone. Pada saat jam pembelajaran, pada saat jam Zoom, dia tidak hadir, dia tidak absen, sedangkan dia bermain game online bersama kawan-kawannya. Itu menurut opini saya. Oke, jika mungkin siswa Indonesia ini mampu meniru, menerapkan seperti luar negeri, mungkin bisa berdampak positif seperti itu. Baik, itu menurut opini saya. Oke, silakan tanggapi. Ya, jadi memang hal ini bisa dibilang agak tricky untuk diterapkan apalagi di dalam negeri. Ya, bimbingan memang harus dan wajib dilakukan. Guru dan staf sekolah hanya menaruh siswa menggunakan saja dalam konsep saja atau dalam pengawasan dari luar kelas saat siswa belajar dengan baca. Ya, hal ini mengingat siswa pasti ada saja memiliki ide untuk menggunakan konten dalam hal yang kurang atau dalam hal yang tidak bermanfaat tanpa diketahui. Tapi menurut kami, kita bimbingan yang baik dan pengertian oleh guru hal ini sedangkan ini. Oke, silakan. Ada yang lagi kelompok satu? Udah? Baik, kami menanggapi jika ada bimbingan maka itu bisa menjadi dampak yang positif. Sekarang kita bisa saja sekarang sudah ada ekskul, yaitu ekskul desain poster, yang mana siswa bisa mengembangkan bakat-bakat mereka dalam penggunaan gadget. Kita juga sudah memiliki fasilitas yang bisa dibilang cukup. Kita memiliki ruang IT, yang mana siswa-siswa bisa saja saat istirahat mengembangkan bakatnya di ruang IT tersebut. Baik. Silakan. Tanggapi kelompok 2. Yang didiskusikan dulu boleh. Ya. Nanti yang kelompok lain boleh ya, nanti ada sesi pertanyaan dari luar. Ya. Oke. Silakan kelompok 2. Baik, saya lanjutkan argumen tersebut. Ya, politis itu memang lebih dari cukup kita. Ya, fasilitas itu IT memang telah lebih dari cukup. Tetapi selain untuk kepentingan pembelajaran, siswa membawa ponsel ke sekolah dapat memudahkan komunikasi ke orang tua atau keluarga yang dekat. Ponsel memungkinkan siswa untuk tetap terhubung dengan orang tua atau keluarga
ini bisa menjadi penting ketika siswa ingin berbicara langsung dengan orang tua. Mereka tentang masalah mendesak yang berhubungan dengan kesehatan fisik maupun mental dan bullying. Dalam bentuk kasus yang cukup mengetahui banyak siswa dapat menghubungi orang tua mereka, dapat membantu siswa menghilangkan rasa cemas dan membantu tingkat kefokusan seorang siswa dalam pembelajaran. Orang tua juga dapat melakukan di mana anak-anak mereka dapat langsung berkomunikasi dengan orang tua, itu tanpa harus menghabiskan waktu untuk berkomunikasi melalui staf sekolah. Mengizinkan siswa membawa alat komunikasi ke sekolah dapat meningkatkan waktu lesson dalam keadaan darurat. Dalam banyak kasus, telepon yang dapat melakukan panggilan terdesak hanya terletak di kantor administrasi. Hal ini dapat membuat siswa sulit melakukan situasi darurat yang memerlukan tanggapan dari polisi, pemadam kebakaran, atau ambulan. Hal ini dapat membuat wali kelas dan staf sekolah kewalahan untuk menghubungi satu-satu dari semua wali murid. Sekian. Masih ada yang bisa ditanggapi? Baik, dan seperti kita tahu, sekarang sudah banyak kelas-kelas yang memiliki grup paguyuban, di mana itu merupakan grup khusus orang tua dan wali kelas. Baik, jadi ketika ada keadaan darurat, maka itu adalah tugas dari guru menyampaikan kepada orang tua. Karena sudah tentu wali kelas memiliki nomor orang tua masing-masing. Baik, untuk jadwal pulang, seperti biasa. Jika kita pulang, seperti biasa maka orang tua sudah tahu kapan waktunya pulang, kapan waktunya jemput. Jika ada keadaan mendesak, maka segeralah menemui guru wali kelas, sehingga kita dapat menghubungi orang tua kita. Sedangkan seperti agar bisa menghubungi orang tua, jika kita niat kita sekolah, maka kita harus sekolah, maka orang tua mereka akan percaya. Jadi orang tua tidak perlu khawatir tentang keadaan anak di sekolah. Itu saja pendapat saya. Oke, tanggapi terakhir. Kelompok lain siap ya dengan pertanyaannya ya. Ya, silakan kelompok 2. Dalam keadaan darurat, semisal terjadi sebuah kebakaran, wali kelas akan lebih mementingkan siswa, di mana wali kelas akan mengorganisir siswa untuk keluar dari keadaan darurat, dan siswa dapat saja merespon dengan lebih cepat dengan membawa HP mereka dengan menggunakan semisal petugas keamanan ataupun pemadam kebakaran dengan lebih cepat. Oke, kita stop. Yang baru ini cara edukasi kesehatan Kelompok kontra memberi pertanyaan kepada kelompok pro terhadap penyampaian mereka tadi. Yang pertama, Saya memiliki pertanyaan, bagaimana jika wali kelas tidak hadir atau maupun orang tua murid tidak dapat menjemput pulang anaknya dengan tepat, atau orang tua murid masih belum memiliki HP yang terbaru, atau yang memiliki WA, atau mempunyai grup paguyuban. Sekian. silakan kelompok 1 tanggapi. Ada? Menanggapi boleh 2 orang ya. Iya, kalau ada tambahan. boleh. Kalian siapkan pertanyaan lagi. Semuanya kelompok kontra tugasnya menolak larangan itu. Kalau kelompok pro mempertahankan larangan bawa HP.
gadget kepada setiap siswa pasti di sini di sekolah ini sudah memiliki biodata tersendiri, sudah mengumpulkan biodata masing-masing staf atau usaha. Pasti di dalam biodata tersebut memiliki nomor telepon orang tua. Saya ulangi sekali lagi, nomor telepon orang tua. Nomor telepon orang tua itu tidak berarti apa? Tidak berhubungan dengan HP sudah update atau tidak sangat tidak berpengaruh. Nah, terus kalau misal wali kelas tidak ada, bagaimana? Siapa yang mau nelpon? Nah, kita bisa ke ruang tata usaha atau guru PK juga ada. Di sini sekarang sudah ramai, bukan hanya wali kelas saja. Baik, sekian terima kasih. Silakan tanggapi lagi kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Saya akan mengambil sekali lagi, saya ingin bertanya sekali lagi. Jika semisal orang tua mempunyai keadaan darurat dan tidak bisa menjemput anak dengan mengizinkan siswa membawa gadget, siswa bisa memesan layanan ojek online. Bagaimana dengan membawa gadget? Bagaimana larangan membawa gadget dapat membantu hal ini? Silakan kelompok 1. Kalau misalnya orang tua ada kesibukan, passwordnya aja. Sedangkan sekolah melarang siswanya untuk membawa handphone. Solusinya adalah ojek di luar. Tunggu. Atau ojek harian. Nah, lewat sini. Terima kasih. Nah, kalau debat ini kita menjawab pertanyaan lain, itu bisa dengan pertanyaan balik. Dan itu dia kunci debat. Jadi menjawab dengan pertanyaan lagi. Nah, gitu. Jadi kayak mendesak. Terakhir, ini ada pertanyaan dari luar grup.
Oke, aku duluan, silakan. Baik, saya ambil alih untuk pertanyaan dari nomor 1. Berdasarkan dari data dari pemerintah Kota Jakarta, ojek pangkalan dan angkot sudah menurun drastis sebanyak 43%, di mana ojek online dan taksi meningkat pesat. Lagi, bagaimana kebijakan larangan membawa ponsel membantu hal ini? Ya, ojek pangkalan, ojek apa? Ojek bulanan atau ojek harian. Kan banyak ini kan bude-bude yang gak ada kerjaan kan. Oke, udah, kita simpan. Sekarang kita kasih kesempatan yang di luar grup bertanya. Mau bertanya ke grup pro atau ke grup kontra? Silakan, kelompok 3 atau kelompok 4? Satu pertanyaan. Sebelum kita beralih ke penampilan kelompok 3 dan kelompok 4. Ada? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akhiri penampilan kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, ada kelompok 3, kelompok 4 yang mau bertanya? Ada. Oke. Waktu kita nggak banyak. Ya, silakan. Ya, silakan kelompok 3. Kuat nggak suaranya? Bagaimana? Bagaimana jika tidak ada ojek bulanan yang bisa kita pesan? Ya, oke. Terima kasih kelompok 3. Boleh ditanggapi? Penting dulu. Ya, oke. Penting dulu. Nah, oke. Silakan, yuk. Angga, menanggapi. Oke, baik. Saya izin untuk menanggapi bagaimana jika tidak ada lagi ojek bulanan. Nah, pertama tadi sudah dihubungi oleh staf tata usaha orang tuanya, sedangkan orang tuanya itu berhalangan untuk menjemput. Nah, orang tuanya sendiri itu sudah tahu bahwa anaknya itu ingin pulang karena kondisinya kurang fit atau apalah.
Pertama, orang tuanya bisa meminta tolong kepada saudara atau tetangganya untuk tolong menjemput anaknya. Kedua, orang tuanya bisa memesankan Gojek jika anaknya betul-betul mendesak. Sekian dari saya. Oke, tepuk tangan untuk nomor 2. Luar biasa sekali debatnya. Nanti kita bahas lagi ya. Oke, sekarang kita bersilakan kepada kelompok 3 dan kelompok 4. Kita debat tema kedua. Nah, ya. Oke, boleh buka kursi. Kelompok 1 dan kelompok 2 pindah tempat. Oke, sekarang kita lihat kelompok 3 dan kelompok 4. Asik, Bang. Iyalah. Oke, kelompok 1 dan kelompok 2 ikut menyaksikan ya. Oke, dan kakak kursinya dengan sini biar saling berhadapan. Nah, tidak di sini. Oke. Temanya adalah Bisa. gadget menghambat perkembangan anak dalam interaksi sosial. Oke, di sini yang mana kelompok pro? Kelompok 3 ya. Berarti yang kontra kelompok 4. Berarti yang kelompok 3 mendukung bahwa gadget itu menghambat perkembangan sosial anak. Kelompok kontra berarti menolak. Berarti menurut kelompok 4 gadget itu tidak menghambat gitu ya. Oke, kita persilakan ke kelompok pro dulu menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dapat kita pungkiri bahwasanya gadget pada masa kini sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, baik manusia yang sudah dewasa ataupun anak usia dini. Hal tersebut tentunya sudah tidak asing lagi di masa sekarang ini karena sebagian besar anak memang sudah difasilitasi oleh orang tuanya dan tanpa adanya pendampingan terhadap anak tersebut sehingga terkadang banyak anak-anak yang menyalahgunakan gadget. Tanpa orang tua sadari hal seperti inilah yang memengaruhi kemampuan interaksi sosial pada anak. Karena anak-anak akan lebih sering bermain dengan gadgetnya daripada harus bermain dengan teman sebayanya. Ketergantungan anak usia dini terhadap gadget disebabkan karena terlalu lamanya waktu yang digunakan anak dalam bermain menggunakan gadget. Bermain gadget dengan waktu yang sangat lama dan dilakukannya setiap hari, bahkan setiap menit atau detik akan membuat anak usia dini ke arah individu yang autis. Dampak yang disebabkan dari bermain gadget ialah anak akan cenderung lebih bersifat individualis. Hal ini menyebabkan anak tidak mengenal bagaimana berinteraksi dan berkomunikasi dengan keluarganya, teman-temannya, serta lingkungan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, anak usia dini mulai mempunyai rasa penasaran terhadap gadget, karena gadget merupakan suatu hal yang sangat menarik bagi anak. Apalagi di dalam gadget tersebut terdapat aplikasi-aplikasi yang menarik seperti misalnya game dan lain-lain. Padahal pada usia mereka seharusnya waktunya dihabiskan untuk kegiatan bermain dan berinteraksi dengan teman-temannya. Akan tetapi, anak-anak pada saat ini lebih menghabiskan waktunya untuk bermain gadget. Perkembangan interaksi sosial terhadap anak usia dini dapat ditandai dengan adanya minat terhadap kegiatan keseharian teman sebayanya. Hal tersebut sikap anak usia dini lebih cenderung dengan kegiatan meniru. Ketika anak melihat teman-teman sebayanya bermain gadget, maka otomatis anak tersebut juga akan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh temannya tersebut. Hal seperti inilah yang menjadi penghambat interaksi sosial. Karena dalam hal ini, walaupun dalam suatu tempat terdapat sekelompok atau perkumpulan anak, mereka jarang sekali untuk berbicara dengan temannya, melainkan sibuk akan gadgetnya masing-masing. Sekian dari kami. Oke, silakan kelompok 2, kelompok 4. Ya, kelompok 4.
zaman sekarang gadget lebih sering digunakan untuk keseharian. Terlihat sekali bahwa gadget sangat bermanfaat. Contohnya, gadget digunakan untuk menerima informasi dan untuk sekolah. Maka mencari tugas sekolah melalui gadget dan membuat tugas sekolah menggunakan gadget. Gadget juga dapat membawa interaksi jika kita sudah butuh sekolah ingin berreuni, kita pasti melakukan gadget untuk menghubungi kawan-kawan. Oke, silakan kelompok 3 menanggapi atau bertanya. Baik. Namun, banyak sekali dampak buruk bermain gadget. Dampak bermain gadget sangat berbahaya bagi anak usia dini. Di antaranya mengakibatkan perubahan fisik pada anak-anak. Dampak psikologis gadget, anak akan saling menghindar daripada harus bersosialisasi bertemu dengan orang lain. Anak-anak cenderung kurang berkonsentrasi terhadap kehidupannya karena yang dipikirkan hanyalah gadget. Seringnya waktu yang dihabiskan untuk bermain gadget berpengaruh terhadap daya pikir anak yang berlebihan. Bermain gadget dapat memengaruhi pergaulan sosial atau interaksi anak terhadap lingkungan sekitar. Muhammad menanggapi. Silakan kelompok 4. Oke, baik. Jika gadget dapat mempengaruhi interaksi anak, maka sebaliknya gadget bisa membuat anak untuk belajar di tontonan YouTube. Di tontonan YouTube itu kita dapat menonton pembelajaran seperti apa cara baik untuk berinteraksi sosial. Silakan kelompok 1, kelompok 3 menanggapi lagi. Kita sekalian belajar menyampaikan. Latihan berbicara, latihan menyampaikan pendapat, Ini kita buat kalian mengenai. latihan menanggapi. Nanti selamat. Kelompok 3, silakan. Di YouTube karena tidak selalu dewasa juga bisa menyebabkan penggunaan gadget secara
Tanggapi lagi, kalau Mbak. Akan terakhir ya. Tanggapan terakhir dari kelompok Pra. Oke, Pak, silakan. Ya, maka dari itu orang tua bisa memberi batas waktu gadget pada anak, apalagi kalau gadget digunakan dengan sebaik mungkin. Serta ada aplikasi yang menghubungkan keamanan gadget anak dan orang tua sehingga orang tua bisa memantau. Oke, mantap sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, Ibu beri kesempatan yang di luar kelompok mau beri pertanyaan, satu pertanyaan. Azhar, silakan Azhar. Satu pertanyaan. Sabar. Oke, baiklah pertanyaan untuk kelompok pro. Pro. Oke. Seperti yang kita tahu, ada opini yang katanya gadget bisa menghambat interaksi sosial. Iya. Seperti yang kita tahu sekarang, pemerintah sudah mendukung dalam dunia e-sport yang menggunakan gadget. Sudah ada bahkan Piala Presiden, bahkan sudah ke dunia yang mewakili Indonesia dalam permainan online, yaitu gadget. Dalam permainan itu merupakan permainan kerjasama tim, sehingga dalam kerjasama tim maka terjadi interaksi sosial, yang mana mereka bisa bekerja sama, saling mengukuhkan persatuan. Jadi, apakah itu masih termasuk penghambat interaksi sosial? Oke, terima kasih Azhar. Silakan. Kelompok 3. Waktu 1 menit. Sampaikan apa yang dipikirkan. Ada e-sport ya sekarang ya. Digital banget sebenarnya. Gimana pendapatnya tentang e-sport? Bisa jawab. Saya bantu Bu, tengoklah saya. Oke, silakan kelompok 3 untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Silakan lihat. Oke, terima kasih pada kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 kelompok 4. Itu ada tepuk, namanya tepuk jempol. Nah, jadi kalau kita mau mengapresiasikan teman namanya tepuk jempol. Coba ikut-ikut ya. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Bagus. Oke, kerja
dunia sekarang ini. Namun gadget ada punya dua dampak positif dan dampak negatif. Nah sekarang kita bahas. Coba lihat poin-poin ibu di sini. Mana debatnya asik gak? Asik, mantap kan? Ya, teman-teman kita buat lagi ya. Oke. Pendekin. Nah ini pengertian Gadget nggak tahu tadi ya. Barang atau benda yang digunakan untuk sales. Jangan kena dulu. Cepet. Jenis gadget, udah tahu semua ya? ada laptop, iPad, Handphone. Nah ini dampak positif gadget. Coba perhatikan. Dampak positif gadget ada 7 di sini. Pertama bisa sebagai sumber belajar. Yang kedua memperluas jaringan pertemanan. Yang disampaikan tadi baik kelompok kontra yang kelompok 2 atau kelompok tadi ya, memperluas jaringan pertemanan. Kemudian media promosi atau bisnis, untuk orang bisnis. Keempat sebagai media komunikasi. Yang kelima hiburan. Kemudian keenam penyimpanan data. Nah, berguna untuk menyimpan data. Yang terakhir sebagai penunjuk arah juga bisa ya. Ada Google Map kan? Ya ini canggihnya gadget sekarang. Nah dampak negatifnya yang pertama selain dia sebagai Media interaksi, media komunikasi. dampak negatif gadget juga salah satunya adalah susah bersosialisasi. Nah itu untuk orang yang benar-benar kecanduan gadget, apalagi yang fokus main game. Nah ini yang biasanya bermasalah di bagian sosialisasi. Kemudian lebih mementingkan diri sendiri. Dan ketika terjadinya kejahatan dunia maya, kalian tahu kan kejahatan dunia maya apa aja? Bullying, cyberbullying itu kejahatan dunia maya. Penipuan, ya kan? Banyak yang mengalami. Kemudian juga terpapar pornografi. Nah, banyak itu apalagi anak-anak usia dini, anak-anak remaja, banyak yang terpapar pornografi. Pernah nggak di sini anak ibu dimasukkan Kan dalam grup, baik itu di Facebook atau apa, tapi nggak tahu itu grup apa. Iya, pernah. Iya, karena ada kejadian dia dimasukkan dalam sebuah grup di Facebook, kemudian di-share gambar-gambar yang tidak senonoh. Itu. Kemudian efek radiasi dan terakhir adalah Pemborosan. Pemborosan kalau kita misalnya isi paket. main game habis isi paket lagi. Nah, di sini ada cara memanfaatkan gadget. Nah, ada 7. Yang pertama kalian bisa membuat batasan waktu. Jadi penggunaan gadget boleh, cuma kita perlu memberikan batasan. Kapan mau pakai gadget? Di mana kita harus pakai gadget? Kedua, pilih konten yang berkualitas. Nah, jangan sembarang pilih konten. Lihat betul-betul. Ini kontennya dampaknya positif. Atau negatif. Ketiga, atur keseimbangan antara online dan offline. Offline. Nah, Kapan kita perlu online, kapan kita kita perlu offline, berkegiatan dengan teman-teman, berkegiatan dengan orang tua. Nah, itu harus diseimbangkan. Kemudian temukan kegiatan lain yang sebagai alternatifnya. Jadi kalau misalnya kita sudah terlalu lama pegang gadget, Cari kegiatan. kegiatan lain, entah itu ikut ekskul, jalan-jalan sama teman atau sama orang tua, atau bicara dengan keluarga di rumah. Ya. Yang kelima, gunakan fitur dalam pengawasan orang tua. Nah, di Google atau YouTube agar kita terhindar dari hal-hal negatif biar nggak masuk ke pencarian kita, buat ini fitur pengawasan orang tua. Jadi di Google itu ada pengaturan fiturnya ya, pengawasan orang tua. Nah, itu perlu diaktifkan ya anak ibu ya, biar yang negatif, yang arahnya ke pornografi itu tidak bisa masuk ke pencarian kita. Oke, yang keenam, tidak berbagi informasi pribadi sembarangan. Nah, hati-hati yang sering share nomor HP di IG, kalau bisa jangan ditulis nomor HP, jangan di Facebook, jangan di WA, nomor WA
online. Nah, selama Kita online, baik itu kita buat status, chattingan sama teman, adab tetap harus dijaga. Gunakan bahasa yang baik. Nah itu ya. Agar apa? Agar apa? Kenapa kita perlu jaga adab saat online? Agar tidak muncul perkelahian. Oke, yuk tepuk jempol ya teman-temannya. Tepuk jempol. Nah ini langkah-langkahnya. Ada 5. Yang pertama perbanyak me time. Nah, perbanyak me time. Jangan me time-nya jangan main HP juga. Iya. Di jajanan makan gitu kan berkeluarga. Kemudian seimbangkan belajar untuk menyeimbangkan waktu tadi ya. Kemudian mematikan mobile data, terutama saat tidur, karena radiasinya tetap akan terpancar. Apalagi kalau kalian letak HP itu di samping kepala, seringnya gitu ya, samping kepala atau atas kepala. Nah itu tidak bagus. Makanya kalau bisa mau tidur matikan datanya. Jadi kalau perlu matikan HP-nya sekalian. Batasi penggunaan waktu. Batasi penggunaan gadget pada waktu tidur. Nah, jadi misalnya kalian atur waktu jam 8, berarti sampai jam 8 tidak ada lagi yang pegang gadget, atau sampai jam 9. Jadi ketika mau tidur itu hentikan dulu penggunaan gadget baru tidur. Jangan pula jam 12 berhenti main gadget kalian tidur jam 2. Nah, salah ya. Yang terakhir lebih aktif secara fisik. Jadi banyaklah kegiatan fisik agar mengurangi waktu kita dalam penggunaan gadget. Nah, Ibu ada video di sini. Kita lihat yuk. Video. Perhatikan ya videonya. Perkembangan teknologi dari tahun ke tahun kian pesat, terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jalankan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan di smartphone, seperti browser, chat online, email, sosial media, dan masih banyak yang lain. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa kemana. Remaja yang secara psikologis selalu belajar jati diri, senang dengan menunjukkan eksistensi di sosial media. Anggapan kalau ketika tidak menggunakan sosial media, nampaknya sudah menjadi budaya lumrah di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi hal lazim saat media sosial menjadi tempat curhat bagi para pengguna. Hal ini menjadikan para remaja selalu menjadi dalam dunia maya dibanding dunia. Selain itu, smartphone juga beresiko menurunkan daya konsentrasi pengguna. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. David Goodman, smartphone memiliki karakter yang mampu membuat pengguna melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan menyerap informasi karena fokus yang mudah beralih dari satu hal ke hal lainnya. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi salah satu alternatif yang baik. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengurangi stres dan dampak negatif, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Mulai dari diri sendiri ya. Oke. Dari materi tadi, kemudian Dari video. Coba Ibu mau tanya anak Ibu nih. Kira-kira apa sih kendala yang sering kalian alami untuk mengurangi penggunaan gadget? Ya, siapa yang mau menyampaikan? Apa kendalanya? Kira-kira susah nggak untuk mengurangi penggunaan gadget? Susah. Kenapa susahnya?
Kecanduan mungkin. Apa? Kecanduan. Udah kecanduan. Terus? Ketergantungan. Ya, karena gadget sangat dibutuhkan. Susah ya ternyata mengurangi gadget. Ya, karena kita segala sesuatu yang kita lakukan sekarang melalui gadget, informasi melalui gadget. Nah, sekarang biar kita untuk yang belum kecanduan, biar tidak lebih jauh kecanduan, mulai batasi. Tadi yang disampaikan di materi ya, batasi penggunaan gadget. Jadi gunakanlah gadget untuk hal-hal yang memang diperlukan, untuk mencari tugas, mencari materi, menghubungi teman, menghubungi orang tua. Nah, untuk penggunaan terutama di bagian game, ya anak-anak ibu ini laki-laki suka main game nih. Perempuan juga banyak main game sekarang ya. Iya, boleh main game, cuman betul-betul diatur waktunya, jangan kebablasan sampai 5 jam, 6 jam, 7 jam. Karena apa? Radiasi tadi bisa mengganggu perkembangan otak, apalagi kalian masih dalam pertumbuhan. Oke, paham kira-kira materinya? Tentang gadget. Paham ya? Sini ada LKPD ini. Ibu pengen lihat seberapa jauh pemahaman anak-anak ibu tentang materi yang sudah ibu bagikan tadi. Nanti diisi nama, kelas, dan ada 3 pertanyaan saja. Untuk kita 5 menit ya. Abang boleh bantu? Masing-masing 1. 3. Berangkat. Oke, silakan isi LKPD-nya. Katanya segini yang bajunya lain.
Sudah? Kelompok 2 ya tadi ya? Selesai semua kelompok 2? Belum. Oke, yang sudah boleh kumpul ke kedua kelompoknya Boleh letakkan ke depan. Kalau lama saya tinggal. Karena ditinggal temannya. Contoh dampak negatifnya apa? itu yang nomor 2, contoh dampak negatif yang pernah kamu alami ya. Pernah nggak mengalami dampak negatif dari gadget? Apa contohnya? Yang ketiga tuh apa yang akan kamu lakukan dari dampak negatif ini? Oke, sudah? Terima kasih. Oke, dikumpulkan data editnya. Oke, terima Iya, betul banget tuh. Iya. Wih, kita dulu tahu tadi ini Oke, itu Bisa-bisa ini boleh kejar. sudah kelompok 4. Ngapain dari tadi naik? Enggak kan? Nah, anak-anak ibu semua. Ya, tadi kita sudah melakukan kegiatan. Kemudian tadi ibu sudah menyampaikan materi melalui PowerPoint dan video. Nah, kira-kira apa sih yang sudah anak-anak ibu dapatkan hari ini? Ya, siapa yang mau menyimpulkan? Apa sih yang sudah anak-anak ibu dapatkan hari ini materinya? Oke, silakan Azhar. Apa saja yang sudah didapatkan hari ini, Azhar? Baik, materi yang sudah saya dapatkan bahwasanya penggunaan media itu diperbolehkan, namun harus ada batasannya. Apabila dilakukan secara berlebihan, maka akan berdampak negatif. Namun jika digunakan untuk hal-hal yang positif, maka hasilnya juga bakalan positif. Oke, terima kasih Azhar. Tepuk tangan, Azhar.
bertanya? Ada yang masih menjanggal nggak tadi yang ditanyakan? Ada. Ada ya. Oke, coba kelompok 4 sampaikan kesimpulannya. Ya. Dapat mengetahui dampak positif dan negatifnya ya. Oke, tepuk tangan untuk Bapak. Bapak kelompok 2. Silakan menyampaikan kesimpulannya. Apa kesimpulannya dari awal tadi sampai terakhir tadi? Sangat bisa mengetahui apa saja dampak yang sangat negatif dari kecanduan dalam menggunakan gadget. Mengetahui dampak negatifnya. Oke, kalau dari kelompok 1, kelompok 3. Kelompok 3 apa mau tanya apa? Mengatasi gangguan akut. Oke, sebelum dijawab, coba kelompok lain ada nggak yang menanggapi? Bagaimana sih cara mengatasi kecanduan akut pada penggunaan gadget? Kecanduan yang sudah terlalu berlebihan. Coba Anda, mana sih cara mengatasi kalau ada orang yang sudah terlalu candu ya? Terlalu candu. Baiklah, saya akan menjawab. Menurut pendapat saya yang pertama itu pengawasan dari orang tua terlebih dahulu. Orang tua membatasi penggunaan anaknya dalam gadget karena anaknya sudah kecanduan. Kedua, ya, sebagai orang tua seperti mengikutkan anaknya kegiatan-kegiatan lain seperti ekskul atau les sehingga dia beraktivitas di luar rumah. Mungkin bisa mengurangi kecanduan. Oke, terima kasih Azhar. Berarti kalau dari Azhar bilang pertama dari orang tuanya dulu yang memberi batasan kepada anak. Yang kedua, mengikutkan kegiatan lain di luar rumah. Jadi mengikuti kegiatan les, ya. Oke, ada yang lain mau menambahkan? Oke, agak gimana? Kurang jawabannya? Kecanduannya seperti apa? Iya, kalau mengatasi candu gadget terutama pada gamers, tergantung tingkat kecanduan. Kalau tingkat kecanduannya masih bisa kita bantu membatasi penggunaan dan orang yang mau mengikuti batasan-batasan, berarti masih bisa mengikuti cara Azhar. Tapi ketika orang yang kecanduan gadget tadi, terutama game itu yang sudah betul-betul melampaui batas, tidak bisa lagi kita orang biasa yang menangani, itu langsung ke psikolog. Apa harus diterapi, sama kayak orang yang gangguan narkoba, gangguan rokok, itu harus diterapi. Baiklah, berarti Kira-kira anak-anak ibu sudah bisa belum nanti menerapkan langkah-langkah dalam mengurangi dampak negatif gadget itu? Bisa? Apa yang tadi langkah-langkahnya? Membatasi waktu penggunaan gadget. Kemudian apa? Iya, mengikuti aktivitas di luar. Apa lagi Kak? Me time, ya. Melakukan me time tapi jangan menggunakan gadget. Dan apa lagi tadi langkah-langkahnya yang bisa dilakukan? Hancurkan HP. Bagus. Nanti nggak bisa lagi buat yang lain-lain, udah hancur HP-nya ya. Nanti minta mama beli baru. Apa lagi? Ada lagi? Apa Kak? Apalagi tadi ada me time, batasi waktu penggunaan, melakukan aktivitas di luar. Matikan
kasih atas kesempatan waktunya yang diberikan, atas kerjasamanya juga. Nah, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, Ibu minta tolong tadi yang pimpin doa aja dengan tutup doa, minta aja juga. Baiklah, sebelum mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa atas dari berkat rahmat Allah kita diberi kelancaran dalam kegiatan ini. Sama-sama kita berdoa, kita tutupi, kemudian kita tutupi dengan kalimat Allah. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah. Berarti salam.